semuanya, kenalin nama aku Catherine Alfianetania dari kelas 11 IPS 4. Di sini aku bakal ngejelasin tentang kasus guru di NTT yang menghukum muridnya dengan cara yang gak masuk akal. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi, pada Rabu malam, tanggal 2 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 8 WITA di asrama SMK Swasta Bina Karya Rantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terjadi insiden kekerasan yang melibatkan seorang guru berinisial NO dan seorang siswa berusia 15 tahun berinisial YAP. Kejadian bermula saat NO menuduh YAP mencuri barang-barang di asrama sekolah. Tanpa bukti yang jelas, pelaku memaksa korban untuk mencelupkan tangannya ke dalam air mendidih sebagai bentuk hukuman dan upaya memaksa pengakuan dari korban. Akibat dari tindakan tersebut, tangan korban mengalami luka melepuh dan bernanah. Lalu setelah kejadian, korban menangis menahan sakit dan tidak dapat tidur hingga pagi. Pelaku yang mengetahui hal tersebut tidak memberikan pertolongan medis atau bantuan apapun kepada korban. Pihak keluarga yang mengetahui kejadian ini merasa kecewa dan melaporkan NO ke Polres Flores Timur, dan pihak kepolisian pun segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan visum terhadap korban dan memulai penyelidikan lebih lanjut. Lalu kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia. KPAI mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak anak dan mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Lalu, FSGI juga menyatakan bahwa foto yang beredar menunjukkan korban mengalami luka melepuh dan bernanah di tangan karena dicelupkan ke air panas. Lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, menyatakan tidak menutup kemungkinan akan mencabut izin operasional sekolah tersebut jika terbukti lalai dalam melindungi siswanya. Nah, kasus ini diselesaikan melalui mediasi antar pihak sekolah, keluarga korban, dan guru yang terlibat. Setelah pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan keluarga korban mencabut semua laporan yang sebelumnya diajukan ke Polres Flores Timur. Meskipun secara hukum kasus ini tidak berlanjut, banyak pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia mengecam tindakan tersebut dan menyoroti lemahnya sistem perlindungan siswa di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga memberikan teguran kepada sekolah dan berjanji untuk meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap guru agar kejadian serupa tidak dapat terulang kembali. Nah, kasus yang tadi aku jelasin termasuk ke dalam teori faktor individual yang berfokus pada karakteristik pribadi pelaku sebagai penyebab kekerasan. Dalam hal ini, tindakan guru bisa dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkontrol, stres, tekanan kerja, atau pengalaman masa lalu yang membuatnya cenderung bertindak agresif. Selain itu, faktor psikologis seperti rendahnya empati atau kebiasaan dalam menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin juga menjadi pemicu. Kekerasan semacam ini seringkali terjadi ketika individu memiliki otoritas lebih tinggi dan tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Jadi kasus ini tuh termasuk ke dalam jenis konflik pribadi yang terjadi antara guru dan murid. Konflik ini terjadi karena awalnya si guru ini menuduh muridnya mencuri, padahal gak ada bukti apa atau kebenaran yang jelas kalau si murid inilah yang benar-benar mencuri. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!